Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suwaibatul Aslamiyah dari kelas 2H, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil Iri pada Kura-Kura. Pagi yang sangat cerah, terlihat Kancil sudah lama menanti sayurannya. Sekarang Kancil siap untuk memanen. Wah, akhirnya aku dapat makan sayur sebanyak-banyaknya, kata Kancil dengan penuh sukacita. Karena Kancil sudah makan sayur, Kancil merasa kenyang. Lalu Kancil beranjak pergi ke sungai untuk minum. Tetapi di tengah perjalanan, Kancil melihat kerbau, ibu rusa, dan kura-kura. Ada apa ini? Terlihatnya kerbau dan ibu rusa sangat akrab dengan kura-kura. Aku harus cari tahu. Tapi yang penting sekarang aku minum dulu. Setibanya di tepi sungai, Kancil memuaskan dahaganya dengan minum air yang sangat segar. Ah, segarnya, ujarnya setelah minum beberapa kali. Sekarang aku akan menemui kerbau, pikirnya. Kancil menemui kerbau dan berkata, "Kerbau!" Kerbau menoleh ke arah Kancil dan bertanya, "Iya, Kancil, ada apa?" Kancil kemudian menanyakan, "Kenapa kamu akrab sekali dengan kura-kura?" Setelah mendengar pertanyaan Kancil, kerbau menjawab, "Karena dia sangat baik dan tidak sombong." "Benarkah?" tanya Kancil dengan kagum. "Iya," meyakinkan kerbau. "Baiklah, aku mencari buah dulu," ujar Kancil saat ia meninggalkan kerbau. Karena Kancil tidak percaya dengan perkataan kerbau, ia akan bertanya lagi pada ibu rusa tentang kura-kura. Setelah bertemu dengan ibu rusa, Kancil bertanya, "Ibu rusa?" Ibu rusa menjawab, "Iya." Kancil bertanya, "Bolehkah aku bertanya?" "Silahkan," jawab ibu rusa. "Aku lihat engkau sangat akrab dengan kura-kura," tanya Kancil. "Iya, memang, sebab dia sangat baik. Ada apa, Kancil?" kata ibu rusa. "Tidak apa-apa. Baiklah, sampai jumpa ibu rusa," jelas Kancil. Dengan meninggalkan ibu rusa, Kancil merasa iri dan mengeluh. Semua berpihak pada kura-kura. Tidak ada yang mengatakan ku baik. Teman kura-kura juga banyak daripada aku. Dalam kekesalannya, Kancil merencanakan sesuatu yang jahat untuk membuat semua binatang lain menjauhi kura-kura. Aku harus mencari ide agar semua menghindari kura-kura. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang kura-kura pada kerbau dan ibu rusa, pikir Kancil. Kancil memiliki niat jahat, dan dia akan mencari kerbau dan ibu rusa, lalu mengatakan sebuah kebohongan. Kancil kemudian berlari menemui kerbau dan berkata, "Kerbau, gawat, gawat, kamu harus hati-hati dengan kura-kura." "Kenapa, Kancil?" tanya kerbau. "Tadi aku lihat kura-kura membawakan minum untuk merpati. Setelah merpati minum, dia langsung kejang-kejang dan kura-kura meninggalkannya," ujar Kancil. Mendengar cerita itu, kerbau menjadi takut dan berkata, "Aku tidak mau berteman lagi dengan kura-kura." Kancil merasa senang dan tertawa dalam hati. "Hahaha, aku berhasil." Tidak hanya sampai di situ saja, Kancil juga berbicara dengan ibu rusa agar rencananya untuk menjauhi kura-kura bisa berhasil. Ketika bertemu dengan ibu rusa, Kancil pun menceritakan kebohongan tentang kura-kura lagi. "Ibu rusa, ibu rusa, ibu rusa," teriak Kancil memanggil ibu rusa. "Ada apa, Kancil?" jawab ibu rusa. "Ibu rusa," Kancil memanggil ibu rusa. "Tenanglah," jawab ibu rusa. "Lebih baik menjaga anakmu baik-baik. Tadi aku melihat kura-kura memberikan buah pada anak-anak tupai, lalu mereka mati. Dengan bahagianya kura-kura tertawa," jelas Kancil berbohong. "Apa? Tega sekali dia.
Terima kasih Kancil, aku akan menjaga anak-anakku, jawab ibu rusa. Kancil kembali merasa senang dan tertawa dalam hati karena merasa rencananya berhasil. Hahaha, berhasil lagi. Pada suatu ketika, kura-kura bertemu dengan kerbau. Kura-kura menyapa dengan sopan. Selamat pagi. Namun, kerbau tidak merespon dan langsung pergi untuk memberikan jawaban apapun. Kura-kura tidak curiga dan melanjutkan perjalanan di hutan. Ketika ia bertemu ibu rusa, kura-kura juga menyapa dengan sopan. Selamat pagi, ibu rusa. Namun, ibu rusa juga tidak memberikan respon apapun dan meninggalkan kura-kura. Kura-kura mulai merasa curiga dan bertanya-tanya, mengapa teman-temannya tiba-tiba menjadi dingin dan seolah-olah tidak menyukainya. Padahal dia selalu bersikap baik pada semua binatang. Meskipun tidak tahu apa kesalahan yang telah dia lakukan, kura-kura mencoba mencari tahu dengan bertanya pada Kancil. Setelah menemukan Kancil, dia meminta Kancil untuk memberitahunya apa yang terjadi dengan teman-temannya. Namun, meskipun kura-kura memohon dengan sangat, Kancil enggan memberitahu kebenaran. Dia terus bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kura-kura meminta dia untuk jujur dan memberikan jawabannya sebenarnya. Kancil semakin kesal dengan pertanyaan kura-kura, hingga akhirnya ia pergi sambil mengomel dan menolak untuk jujur atas perbuatannya. Ia terus berjalan meninggalkan kura-kura yang sedih dan kecewa. Memangnya enak tidak punya teman, kura-kura itu sangat cerewet. Gumam Kancil sambil berjalan jauh dari kura-kura. Kancil merasa senang karena rencana jahatnya berhasil dan ia merasa bangga. Tapi, tak lama kemudian, Kancil tiba-tiba terperosok ke dalam lubang yang besar di hutan. Apa yang terjadi? Mengapa aku jatuh ke dalam jebakan ini? Oh, tidak, kata Kancil dengan panik. Ia mencoba meminta pertolongan dengan berteriak sekuat mungkin, "Tolong! Tolong! Tolong!" Namun setelah beberapa kali mencoba, ia merasa putus asa karena tidak ada yang datang membantunya. Tidak ada yang mendengar, aku takut, tolong, seru Kancil dengan harapan seseorang akan mendengarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.